Riwayat singkat KUHP di Indonesia. Riwayat perjalanan KUHP di Indonesia. Kali ini kita berada di sesi part 2, yang menyajikan secara khusus riwayat perjalanan KUHP di Indonesia pada periode setelah kemerdekaan hingga saat ini. Bagaimana pembahasannya? Mari kita mulai. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan bahasa. Bangsa Indonesia memiliki pengalaman masa kelam yaitu sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Sehingga bangsa Indonesia memiliki dampak terhadap penerapan KUHP yang silih berganti mengikuti penerapan hukum oleh bangsa penjajah. Bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945. Pasca kemerdekaan, bangsa Indonesia bergegas untuk mengundangkan UUD tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Undang-Undang Dasar, UUD, 1945 memiliki kedudukan sebagai konstitusi tertinggi dan hukum dasar tertulis di Indonesia. Kedudukan ini menempatkan UUD 1945 pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu yang diatur dalam konstitusi adalah Pasal 2 Aturan Peralihan yang berbunyi bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa semua lembaga negara dan peraturan yang ada masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, aturan peralihan atau ketentuan peralihan adalah ketentuan yang menyesuaikan pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Kedua, tujuan adanya aturan peralihan adalah untuk mencegah kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan. Ketiga, aturan peralihan dalam UUD 1945 menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan kolonial di Indonesia. Keempat, semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Penerapan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD tahun 1945. Penjelasan ketiga, yaitu aturan peralihan dalam UUD 1945 menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan kolonial di Indonesia. Akibatnya terdapat dua penerapan hukum kolonial Belanda yaitu: pertama, dengan demikian Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, kemudian WVSNI tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Pasca berlakunya aturan peralihan, di wilayah bekas daerah negeri Republik Indonesia bentukan lama masih berlaku Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah ada sejak tanggal 8 Maret 1942. Yang kemudian mulai disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1946 serta diubah menurut kondisi di Indonesia sebagai negara yang merdeka dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maka Undang-Undang ini tidak berlaku di daerah Jakarta Raya, di wilayah bekas negara-negara bagian Sumatera Timur, di wilayah bekas negara bagian Timur dan di Kalimantan Barat. Ketentuan yang berlaku di daerah Jakarta Raya, di wilayah bekas negara-negara bagian Sumatera Timur, di wilayah bekas negara bagian Timur dan di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut. Berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada pada tanggal 17 Agustus 1950 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari zaman pemerintahan Hindia Belanda yang diubah dan ditambahkan dengan ketentuan-ketentuan dalam lembaran negara. Yaitu, Staatbladen, Tahun 1945 Nomor 135, Tahun 1946 Nomor 76, Tahun 1947 Nomor 180, Tahun 1948 Nomor 169, Tahun 1949 Nomor 1 dan Nomor 258 yang masih memuat kata-kata dan sebutan-sebutan dari zaman pemerintahan Hindia Belanda seperti kata Gubernur Jenderal, dan sebagainya. Akan tetapi sudah barang tentu kata-kata dan sebutan-sebutan itu harus dipandang tidak berlaku lagi. Ketentuan-ketentuan pidana ini sebaliknya tidak berlaku bagi bekas daerah negara Republik bentukan lama. Dengan demikian, maka mulai 17 Agustus 1950 di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia ada berlaku dua jenis kitab undang-undang hukum pidana yaitu: pertama,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia. Kedua, Wetboek van Strafrecht voor Indonesia, Staatsblad 1915 Nomor 723, seperti beberapa kali telah diubah. Kedua kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berasal dari satu yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië yang merupakan warisan dari zaman Hindia Belanda yang mulai berlaku di Indonesia maupun bagi golongan penduduk timur asing dan golongan pendudukan Eropa. Berlakunya dua ketentuan hukum tersebut memiliki dampak yaitu bahwa hal ini menimbulkan keadaan ganjil dan bukan selayaknya, tidak perlu dikatakan lagi. Berhubungan dengan itu maka dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara 127 Tahun 1958, Pasal 1 ditetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mulai hari diumumkan, 29 September 1958, dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah RI sehingga sekarang yang berlaku hanya satu Undang-Undang Hukum Pidana saja. Lahirnya KUHP baru berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah RI kemudian pemerintahan Indonesia memiliki rencana untuk membuat KUHP sendiri yaitu telah dilakukan. Perumusan KUHP baru yang memakan waktu lebih dari 50 tahun, sejak Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada 1963. Namun KUHP baru disahkan pada 6 Desember 2022 dalam rapat paripurna DPR RI. Kemudian KUHP baru diundangkan pada 2 Januari 2023 dengan Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dan KUHP baru ini baru resmi berlaku dimulai pada tanggal 2 Januari 2026. Kesimpulan riwayat perjalanan KUHP Indonesia. Pertama, periode Kerajaan Nusantara menggunakan hukum pidana adat. Kedua, periode kolonial Belanda, yang menerapkan hukum pidana yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, WVSNI. Ketiga, periode Jepang, yang menerapkan hukum pidana yaitu Gunsei Keizirei dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, WVSNI. Keempat, periode setelah merdeka hingga saat ini, yang menerapkan hukum pidana yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan akan dicabut oleh UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku 2026. Demikian pembahasan terkait riwayat perjalanan KUHP Pidana Indonesia. Semoga pembahasan ini dapat menambah ilmu pengetahuan hukum saudara. Nantikan video selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share di channel Media Pengetahuan Hukum. Sekian dan terima kasih.